Salam teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah GC dengan tema hidup dalam kebenaran. Seperti biasa teman-teman, kita siapkan diri kita terlebih dahulu dengan sikap yang sopan, tidak sambil makan atau tiduran. Saat berdoa pun kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh seperti saat di gereja. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, setelah lagi kami akan memulai ibadah visi, pimpinlah kami awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye. Adik-adik, kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tempat ini, hadir di hati kita. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk berada bersama kita. Kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan sembahmu, pujianmu dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu, angkat kedua tanganku. Kemudian kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut
Hadirat Tuhan, bawa hatimu, bawa penyembahanmu yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang hidup. Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau menuntun kami dengan penuh lembut dan penuh kasih. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, untuk mengerti, biar firman-Mu boleh menjadi rema dan pelita bagi kaki kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh jalan di dalam terang-Mu. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Kami boleh bersinar bagai bintang yang di langit, dan kami boleh bersinar-sinar terus membawa nama Kristus, membawa hidup Kristus dalam hidup kami. Bila firman-Mu yang akan di dapur hari ini Tuhan, sungguh memberkati kami, juga teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Berkati kakak-kakak Jisi, berkati semua teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami Tuhan. Dan hidup kami boleh bersinar. Kami boleh menikmati Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadir saat ini untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa selalu ya di dalam Tuhan Yesus. Tentu harus semakin cinta dan mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mencintai Tuhan Yesus, apa? Berarti tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita memasuki seri, bulan ini kita memasuki seri tentang peran Roh Kudus. Nah waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan pada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka harus menantikan janji Bapa. Mereka menantikan janji Bapa, yaitu murid-murid Tuhan Yesus akan diurapi dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 diceritakan mereka murid-murid Tuhan Yesus menanti janji Bapa, menanti mereka akan diurapi Roh Kudus. Mereka berkumpul di satu tempat. Nah tiba-tiba pas saya menantikan itu hari-hari yang dinantikan murid-muridnya, cerita itu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Nah, di mana mereka duduk dan tampaklah kepada murid-murid Tuhan Yesus lidah-lidah api bertebaran hingga masing-masing kepada mereka di atas kepala mereka. Nah, saat itu mereka kepenuhan Roh Kudus. Luar biasa mereka dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa sekali hari-hari yang dinantikan, saat-saat dia dinantikan, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes 16
ayat 8 dan 13a. Yuk kita baca ya. Siapa yang membawa Alkitab, kita buka sama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ayat Yohanes 16 ayat 13a kita baca sama-sama. Hari ini kita akan banyak membuka ayat firman Tuhan ya. Karena kita belajar firman Tuhan. Oke. Ayat yang ke-13a. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus ya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran ya. Mengapa urapan Roh Kudus penting bagi kita? Nah, minggu ini ya Kak Yohana akan menyampaikan firman Tuhan bahwa Roh Kudus yang memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Nah, mengapa Roh Kudus penting itu buat hidup kita? Karena kenapa? Di ayat tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam kebenaran ya. Terus Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran ya. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran, kepada seluruh kebenaran. Jadi bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, sama seperti keselamatan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, ya. Kita dibenarkan, kita diselamatkan, ya. Kita di hari ini, ya, tentang hidup dalam kebenaran. Kita bukan usaha kita tadi ya, bukan karena kemampuan kita ya, bukan karena perbuatan baik kita. Oh, kita berusaha supaya kita hidupnya benar, gak bisa. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk apa? Hidup di dalam seluruh kebenaran ya. Jadi kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, kalau kita hidup di dalam kebenaran, Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus mengurapi kita. Apa yang terjadi di dalam hidup kita? Yuk kita baca ya firman Tuhan. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Nah, ya dikatakan apa? Yesaya itu adalah kitab nubuatan ya, pada Yesaya itu menubuatkan ya lahirnya Tuhan Yesus juga. Nah, di sini dikatakan apakah kebenaran itu? Nah, 1, 2, 3 kita baca ya, Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh 1 apa? Damai sejahtera. 2 apa? Akibat kebenaran ialah ketenangan. Yang kedua ketenangan. Ketiga, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kalau Roh Kudus sudah mengurapi kita, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Dan akibat kebenaran kita itu, akibat kebenaran ya yang ada di dalam hidup kita ya, karena Roh Kudus yang memampukan kita, maka akan apa? Hidup kita berubah total ya. Kita akan apa? Dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya, kita akan dipenuhi dengan apa? Ketenangan, ketentraman. Nah, 1 tadi apa? Damai sejahtera. Jadi kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus mengurapi kita. Ya, Roh Kudus membawa kita dalam hidup dalam kebenaran, hidup kita akan damai sejahtera. Maka firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah anak-anak yang membawa damai sejahtera. Anak-anak yang damai sejahtera ya, di mana-mana hidupnya damai sejahtera ya. Disebut anak Allah loh, orang yang membawa damai itu. Nah, kita juga
Kita anak Allah, kita harus membawa damai karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Amin. Damai sejahtera. Ya, jadi tidak suka bermusuhan. Nah, anak-anak yang suka bermusuhan itu waduh ya, bukan anak-anak pembawa damai sejahtera. Itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, anak-anak yang suka berantem, suka membuli, nah, suka usilin temannya ya, apa-apa itu pokoknya aduh kalau ada dia bikin gara-gara ya, bikin pokoknya jadi berantem. Nah, seperti itu. Jadi wah, rusak suasana, sebel gitu ya kalau ada dia, sebel. Nah, jangan seperti itu ya. Sukanya anak yang suka berantem, kita bukan anak yang suka berantem, yang suka ngatain ya, yang suka bermusuhan, tapi kita adalah anak-anak damai sejahtera. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita anak yang sudah diurapi ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, kita adalah anak Allah, kata firman Tuhan ya. Nah, jadi anak yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau kita datang, aduh semuanya suasananya damai. Anak-anak ya, teman-teman kita di sekolah, aduh enak loh kalau deket dia kayak damai gitu ya. Nah, ada ya, kita juga harus seperti itu di rumah ya. Jangan berantem sama adik, sama kakak, apalagi sama orang tua berantem, tidak boleh. Ya, di sekolah tidak boleh berantem sama teman-temannya, tidak boleh bermusuhan. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, anak-anak damai. Amin. Yang kedua dikatakan apa? Akibat kebenaran ada ketenangan. Ya, kalau anak tenang berarti apa? Sabar. Nah, itu buah-buah roh nampak dalam diri kita ya. Tenang, sabar, penuh kasih ya, nggak suka marah-marah ya. Biasa anak yang suka marah-marah, yang suka ngambek ya, yang suka bikin ribut di sekolah, gebrak-gebrak meja, wah bikin huru-hara gitu ya, bikin gara-gara, jadi provokator. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus jadi anak-anak yang tenang. Tadi ada apa? Damai sejahtera. Tenang, berarti apa? Tenang, sabar. Namanya juga tenang ya. Jadi nggak panikan, juga nggak kalut ya. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Juga tidak boleh banyak ribut, tidak boleh banyak ngomong ya, seperti bikin ribut di kelas. Nah, itu jangan ya. Harus kita jadi anak yang tenang, yang sabar, penuh kasih. Ya, kelihatan buah-buah rohnya. Amin. Jadi anak yang seperti itu. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah kita lihat apa? Ketentraman. Ya, ialah ketenangan dan ketentram. Namanya juga ketentraman, tentram ya, hampir sama dengan ketenangan ya, ketentraman ya. Di mana-mana ada apa? Kalau tentram pasti namanya hatiku tentram ya. Jadi hatiku penuh dengan sukacita. Ya, sukacitanya nggak dibuat-buat gitu ya. Sukacitanya benar-benar karena Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kita bersukacita, kita kasih senyum kepada teman, kasih senyum kepada saudara-saudara seiman kita, sama siapapun kita tersenyum, bukan tersenyum sendiri ya, tapi tersenyum penuh sukacita. Kenapa? Karena apa? Karena kita bahagia ya, kita jadi anak Tuhan Yesus, kita jadi kesaksian ya. Kalau kita tentram ya, hati kita penuh sukacita. Jadi di mana-mana kita jadi membawa kesaksian. Itulah ketentraman ya. Ketentraman itu kita bisa menjadi kesaksian ya bagi banyak orang, bagi siapapun di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi guru-guru kita ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita apa? Penuh dengan sukacita. Kalau kita anak yang penuh dengan sukacita, ketentraman, kita berbicara pun ya penuh dengan sukacita ya. Kita juga memberikan, jadi kalau auranya itu wah aura nggak enak gitu ya, kalau sekeliling kita kayaknya udah sebel, marah nah gitu nggak enak. Tapi kalau kita penuh sukacita, orang kan banyak datang sama kita. Ih, kenapa sih kamu kok kayaknya senang gitu ya? Kita bisa cerita, Tuhan Yesus baik sama saya, Tuhan Yesus tolong saya. Apalagi hari yang kita udah hadapin PAT ya kemarin ya, minggu kemarin kita menghadapi PAT ya, ujian akhir. Oh, Tuhan Yesus tolong saya belajar. Oh, semua pelajaran saya pelajari keluar. Wah, penuh sukacita, tentram hatinya. Orang-orang yang hatinya tentram, sukacita, banyak dideketin sama teman-teman ya, karena
Kenapa? Orang tuh suka dengan orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Nah, itu adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang membawa kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kebenaran itu dalam hidup kita, pasti akan tumbuh apa tadi? Kita ulang. Damai sejahtera, nah apa? Ketenangan dan ketentraman. Amin. Mau bawa itu di dalam hidup kita selalu? Mau kita diurapi oleh Roh Kudus? Amin. Ya, karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk apa? Hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan berbicara pada kita. Banyak ya firman Tuhan di dalam Alkitab, tokoh yang diubahkan oleh Tuhan Yesus, ya, diubahkan roh pada saat ya tokoh ini ya dalam firman Tuhan ini sudah diurapi Roh Kudus. Nah, mereka diubahkan total. Jadi setiap kita yang diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan berubah total. Ya, karena Roh Kudus memenuhi kita, itu Roh Kudus itu Roh Allah sendiri dulu ya, yang ada di dalam kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita. Nah, siapa dia? Itu ada Paulus. Nah, ya, dulu namanya Saulus. Saulus itu dulu suka menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya anak-anak Tuhan loh. Waduh, tahu kan menganiaya? Wah, ngeri ya, suka menganiaya aja ngeri, apalagi suka menganiaya. Nah, pada saat dia bertemu Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah total, bertobat dengan sungguh-sungguh 180 derajat ya. Orang yang bertobat dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah 180 derajat. Nah, itulah Paulus. Nah, namanya Saulus bertobat menjadi Paulus. Nah, ya, sejak bertobat dipenuhi Roh Kudus, wah, dia dengan berani memberitakan Injil. Ya, benar-benar ya luar biasa, menjadi rasul terbesar loh Paulus itu. Nah, ya, terus dia juga di dalam memberitakan Injil, karena dia dipenuhi Roh Kudus dengan penuh keberanian memberitakan Injil, dia juga mengalami penganiayaan, mengalami apa? Siksaan. Dan kapalnya juga waktu dia perjalanan ke Roma, kapalnya terkatung-katung di laut. Nah, seperti itu ya. Orang kalau sudah dirubahkan Roh Kudus menjadi berani bersaksi, menjadi orang yang sabar. Bayangkan, sabar loh Paulus di penjara, disiksa, dianiaya, tapi tetap terus memberitakan firman Tuhan, tetap setia. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya, setia, sabar, tekun, penuh kasih. Nah, Paulus seperti itu, berbeda sekali pada saat dia dulu belum bertobat dan dipenuhi Roh Kudus. Itulah Paulus. Dan yang kedua siapa? Petrus. Nah, ya, dulu Petrus tuh penakut tapi suka ngomong ya, sanguin gitu ya. Sanguin tuh orangnya suka ngomong, suka membual ya katanya ya. Nah, karena dia apa? Kamu murid Tuhan Yesus ya, pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan ya, tapi dia menyangkal apa? Tuhan Yesus ya 3 kali. Wah, penakut dia ya. Nah, dia disebut provokator ya, karena suka banyak ngomong. Ya, tapi setelah dia bertobat dan dipenuhi Roh Kudus ya, dan salah satu yang menantikan itu loh ya, di suatu tempat di loteng itu. Nah, waktu saat Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api yang tadi Kak Yohana ceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 tadi ayat 1-4. Nah, itu termasuk Petrus di dalamnya. Pada saat dia dipenuhi Roh Kudus, wah, luar biasa, dia jadi berani bersaksi ya, memberitakan Injil, tidak penakut lagi. Wah, luar biasa ya, dia dipimpin oleh Roh Kudus ya kepada kebenaran. Nah, dia juga loh matinya mati syahid. Nah, ya, nah seperti itu dalam sejarah diceritakan. Nah, dia berani memberitakan Injil ya, dia tidak takut lagi. Nah, dia menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, yang sabar, yang tekun. Nah, Petrus. Nah, jadi kita siapkan ya, kita sudah hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, adik-adik, nanti kita siapkan hati kita ya, pada saat kita selesai ibadah GC ya, kita akan siapkan hati kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, biar hati kita rindu. Kalau kita nggak rindu, nggak haus, ya nggak dipenuhi ya. Tapi kalau kita rindu, kita haus, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk mengurapi kita, memenuhi kita. Amin. Kita siapkan hati kita ya. Ya, adik-adik, hanya Roh Kudus. Ya, sekali lagi Kak Yohana ingatkan, hanya Roh Kudus
yang bisa memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, yang memampukan kita hidup di dalam kebenaran dan hidup berkenan di hati Tuhan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semua karena Roh Kudus. Adik-adik mau rindu terima Roh Kudus? Amin. Ya, buka hati kita, ya kita terima dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh yang terutama dan penuh kerinduan, kehausan, ya, amin. Oke, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan, bila firman Tuhan tertanam di dalam hati kita dan kita nanti akan siapkan untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kau sudah memberikan kesehatan Tuhan saat ini. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman itu Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Biarkan kami juga Tuhan untuk selalu senantiasa melayani Engkau dengan senang hati. Bapa, terima kasih juga Tuhan untuk pengurapan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah mengubah kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.